Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haji Wijaya, NIT 572011317501 dari kelas K1A presensi 10. Berikut adalah jawaban UTS saya melalui vlog. Hal yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah bahwa yang menjadi dasar tentang ijtihad adalah hadis riwayat Tirmizi. Singkat isi dari hadis tersebut ialah, jika kamu menemukan suatu persoalan, terdapat 3 cara untuk menyelesaikannya. Mencari di dalam Al-Quran, kembali kepada as-sunnah, dan yang terakhir berijtihad dengan akal. Ijtihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh atau berupaya dengan sungguh-sungguh. Tidak sembarang orang boleh melakukan ijtihad, dan yang bisa melakukan proses ijtihad haruslah orang yang mujtahid. Syarat menjadi seorang mujtahid yaitu menguasai bahasa Arab, menguasai ayat dan hadis hukum, mengetahui metode ijtihad, memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Yang menjadi objek ijtihad yaitu hukum perbuatan manusia, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu seperti ijma, qiyas, iktisan, iktisab, istislah, syaat yarai, dan urf, qaul sahabi. Contoh hasil dari ijtihad di era milenial seperti sekarang ini adalah penentuan 1 Syawal. Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan tanggal 1 Syawal, sekaligus awal bulan Ramadan. Yang kedua yaitu tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah belum ada, namun dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi, para ulama merujuk pada hadis-hadis sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa hukumnya boleh atau disebut dengan mubah dilakukan asal melalui dari sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Syam disebutkan bahwa Allah menciptakan nafsu berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat baik maupun buruk. Selain itu, Allah juga melengkapi nafsu sebagai fitrah manusia. Menurut pendapat saya, kita harus mampu mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Kita harus mampu meningkatkan nafsu jika itu bersifat baik, seperti nafsu untuk berbuat kebaikan, nafsu untuk beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Serta kita juga harus mampu mengendalikan nafsu kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat tidak hanya melakukan zina saja, melainkan kita harus menahan diri untuk berbuat dolim kepada sesama ciptaan Allah. Mengapa manusia harus beribadah kepada Allah? Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk menyembah, mengabdi, dan beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Ad-Dariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari surat tersebut dapat kita simpulkan, beribadah kepada Allah adalah salah satu bentuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti yakin dan percaya bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan semesta ini. Allah menciptakan manusia di dunia untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Allah menciptakan manusia di dunia bukan untuk main-main. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afakasibtum annama khalaqnakum
abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi, dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam merupakan agama yang mempunyai lebih dari 1 miliar orang pengikut yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua setelah agama Kristen di dunia, dan merupakan agama pertama di Indonesia yang pengikutnya begitu banyak. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan pengikut ajaran agama Islam disebut sebagai muslimin, yang bermakna seseorang yang tunduk kepada Tuhan. Serta sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah menurunkan firman-Nya dan kalamnya kepada manusia melalui utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, serta meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah ke dunia. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.